wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Kiri Somil Fatia dari kelas 83. Saya izin meminta waktu Ibu untuk mewawancara Ibu untuk tugas PPKN saya. Kalau Ibu berkenan, boleh perkenalkan Ibu. Nama saya Luciana, rumah saya di Sukawarna. Ya, Ibu sekarang kesibukannya apa sih Bu sehari-hari? Kesibukan saya pendampingan pasien TB MDR di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Baik. Tahun ini umur berapa sih? 48 insya Allah. Oke. Aja ke pertanyaannya ya Bu. Oke. Di daerah Ibu nih, pernah nggak sih ada tragedi kejahatan, pencurian gitu yang menandakan ketidakamanan lingkungan? Ya, pernah sih ada satu waktu kejadian kehilangan motor gitu di depan rumah. Kejadiannya tuh pagi-pagi, sebenarnya udah siang, maksudnya udah terang gitu, sudah terang. Sekitar jam 7. Ya benar-benar nekat gitu. Si pencuri dia mencuri dalam keadaan sebenarnya sudah terang gitu. Iya, Iya. pencurinya pinter ya. Terus di sini tuh ada sistem keamanannya nggak? Kayak ya yang buat ngejaga lingkungannya gitu? Sebenarnya ada sih seperti siskamling gitu. Bergiliran, ada jadwalnya nanti bagian siapa seperti itu. Berarti banyak warga yang dilibatkan juga Ada. ya? Biasanya sih kepala keluarganya ya. Jadi setiap kepala keluarga yang Oh, yang dilibatkan. dijadwalkan Iya, gitu. betul. Oke. Terus berarti Ibu nggak pernah kebagian ke jadwal jaganya gitu? Enggak, kalau untuk siskamling kayaknya itu khusus untuk laki-laki aja. Oh, bapak-bapaknya Iya, ya buat bapak-bapak jaga. aja. Terus di sini ada pungutan biayanya nggak sih iuran buat layanan keamanan di lingkungan sini? Sepertinya sih ada ya. Cuma untuk berapanya kurang tahu juga itu. Tapi kayaknya memang ada per bulannya ada. Oke. Menurut Ibu nih sesuai yang Ibu rasakan setelah ada sistem keamanan di lingkungan ini begini-begini, terus misal kalau misalnya ada bayaran iuran segini-segini, menurut Ibu apakah udah cukup aman atau ada perubahan di lingkungan ini keamanannya? Gimana ya? Sebenarnya nggak begitu. Signifikan. Iya, nggak begitu signifikan untuk keamanannya gitu, karena tetap aja di waktu-waktu tertentu si pencuri ini kayak yang tahu gitu, kapan dia harus beraksi dan kapan dia harus diam gitu. Tahu. Jadi sepertinya dia tahu betul gitu ini posisi kapan dia akan beraksi dan kapan dia harus diam dulu gitu. Selain tentang masalah keamanan di sini, kan pasti tiap daerah juga ada peraturannya masing-masing. Ada nggak sih peraturan yang misal Ibu keberatan kayak gitu? Di sini? Enggak juga sih, sebenarnya masih wajar lah, normal gitu, nggak ada yang. Oke, terus kalau misal Ibu bisa nih dari daerah sini ada nggak sih peraturan yang ingin Ibu ubah atau pengen Ibu tambahin, kayak pengen ada peraturan ini di sini atau pengen Ibu hilangin? Ada sih sebenarnya ya, mungkin misalnya tambahan gitu ya. Ketika siskamling gitu kan berhenti di pas adzan subuh. Ya. Itu selesai. Nah, sementara kejadian pencurian justru itu terjadinya setelah adzan subuh gitu. Ketika yang siskamling sudah pulang, ini malah beraksinya justru di saat mereka sudah pulang gitu. Nah, jadi diharapkannya itu justru jangan dulu pulang gitu, malah sepertinya sampai
kira-kira jam setengah 7 apa jam 7 gitu. Si pencurinya itu seperti yang tahu gitu jadwal siskamling itu selesai sampai adzan subuh. Jadi justru si pencurinya itu mencurinya itu setelah adzan subuh gitu. Oke, baik. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Sebelumnya, Ibu ini sih suka pepergian pakai motor? Iya, setiap hari. Setiap hari pakai motor. Setiap hari. Setiap hari. Ibu kalau misalnya pepergian udah selalu bawa keamanan, kayak selalu pakai helm, jaket, surat-surat STNK, Iya. SIM, Sangat komplit. sangat komplit. Sangat komplit. Oke. Terus menurut Ibu peraturan apa ya kayak rambu-rambu di lalu lintas sekarang gimana sih? Karena kalau untuk rambu lalu lintasnya tuh sih udah bagus gitu. Cuma ya ini pengguna jalannya masih gimana ya, banyak yang masih melanggar gitu. Iya. Seperti di stopan harusnya kan mundur gitu, tidak boleh Melebihi. melebihi seenaknya aja gitu di depan. Banyak yang seenaknya. Iya. Menurut Ibu, apakah tindakan tilang buat yang melanggar peraturan itu udah efektif apa belum sih? Disebut efektif ya bisa jadi efektif, tapi jadi tidak ada menjadi jerak gitu buat pelakunya gitu. Iya sih, butuh kesadaran diri sendiri ya buat Sebenarnya pelakunya. butuh kesadaran masing-masing si pengendaranya gitu. Terus menurut Ibu, seharusnya hukuman apa nih biar setimpal buat pengendara-pengendara yang melanggar itu? Kalau menurut saya sih mending ditahan dulu aja itunya. SIM gitu, misalnya SIM atau STNK-nya ditahan dan memang benar-benar dipantau gitu si orang tersebut tidak boleh dulu mengendarai motor. Iya ya. Terus biasanya nih di jalan-jalan pasti ada aja lah yang parkir sembarangan. Iya. Nyeleneh. Iya, itu tuh harusnya ada peraturannya ya. Sebenarnya kan kalau di jalan tuh biasanya ada tempat yang memang dikhususkan buat parkir motor gitu. Cuma memang ya itu balik lagi ke tiap-tiap pengendaranya, iya. Ya emang kalau udah nggak mau disiplin gitu, sekalipun udah disediakan itu tempat untuk parkir ya Susah. seenaknya aja parkir di mana aja gitu. Nah, karena banyak yang gitu, menurut Ibu apa sih upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu mencegah hal-hal yang seperti itu? Kalau menurut saya sih langsung ada tindakan waktu itu juga gitu. Jadi ketika dia parkir sembarangan ya langsung ditindak gitu. Nggak tidak bisa parkir di sini misalkan gitu. Memang butuh kebiasaan dulu, itu tuh butuh proses gitu, tapi ya mending gitu sih. Nah, lagi kalau tentang di lalu lintas, ada nggak peraturan yang pengen diubah atau ditambah atau pengen dikurangi? Enggak sih kayaknya gitu, cuma kalau menurut saya sebagai orang yang pengguna jalan setiap hari pakai motor gitu, sepertinya kayak tulisan yang rambu lalu lintasnya itu harus kelihatan jelas gitu loh. Bukan masalah diperbesar, tapi itu tuh yang ketutup sama pohon-pohon kayak gitu tuh ditebang gitu, jadi betul-betul kelihatan gitu. Oh ini bener si rambu lalu lintasnya teh ini harus belok ke kiri, yang ini perboden gitu, kelihatan betul gitu. Sekarang kan di Bandung tuh ada beberapa jalan yang awalnya 2 arah, terus jadi dijadiin satu arah. Menurut Ibu gimana sih? Apakah jadi efektif atau malah bukan menyusahkan yang gitu ya? Agak ribet sih memang. Ya. Jadi ya gitu, jadi nggak bisa bolak-balik. Kadang harus muter ya, gitu. harus muter jauh dulu gitu.
Jadi malah si waktunya tuh lebih banyak di jalan gitu, kurang efektif kalau. Deh. Bu, sekian pertanyaannya. Terima kasih ya sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Saya Kira Samil Fatia mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.